Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Para jemaah yang putra bisa agak rapat lagi biar yang belum mendapatkan tempat bisa mendapatkan tempat di belakang. Nanti ketika waktu sholat bisa ngatur tempat lagi, mundur ke belakang. Baik, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi melanjutkan majelis rutin kita setiap Kamis malam. Nanti tema yang kita bahas yang pertama Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu kita lanjut dengan tentang pembahasan ibadah sholat dari kitab Manhajus Salikin. Monggo bisa dibaca. Riyadhus Shalihin bab keutamaan doa. Doa meminta perlindungan dari kelaparan dan sifat khianat. Hadis 1485. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'u wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanatu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'u wa a'udzu bika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanatu. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena ia adalah sejelek-jeleknya teman tidur, dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan karena ia sejelek-jeleknya teman yang menyertai. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Baik. Kita lihat hadis 1485. Masih tentang keutamaan doa. Di sini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sebagaimana kata Imam Nawawi tadi. Lalu di sini ada keterangan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari jalur Abdullah bin Idris. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Sa'id bin Abu Sa'id darinya dengannya. Salim bin Aid al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan, perawinya thiqah yaitu terpercaya selain Muhammad bin Ajlan di mana ia adalah perawi yang saduq atau jujur. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari hadis ini dulu biar jelas. Ada tadi pengertian ad-daji', ada al-bitanah. Keterangan hadis ad-daji artinya yang menemani engkau ketika tidur pada satu ranjang. Yang menemani engkau ketika tidur pada satu ranjang. Karena asalnya ad-daji' dari tempat tidur tadi. Jadi rasa lapar tadi tidak baik untuk teman tidur. Terus khianat. Khianat artinya tidak menunaikan amanat pada Allah Sang Khalik dan pada makhluk. Berarti khianat sini ada dua macam. Yang pertama khianat pada Allah, yang kedua khianat pada makhluk. Ada amanat yang mesti dia jalankan di dunia, dia tidak jalankan pada Allah, berarti dia khianat di situ. Kemudian ada khianat lagi pada makhluk ketika ada diberikan amanat kemudian tidak amanat dalam menjalankan hal tadi. Terus al-bitanah.
Al-bitonah adalah berlaku khusus pada laki-laki, yang dimaksud adalah sifat khusus yang ada dalam batin. Nah, di sini bitonah sifat khusus yang ada dalam batin. Kalau dikatakan tadi, a'udzubika minal khiyanah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat sifat khianat, fa innaha bi'satil bitonah. Karena sifat khianat tadi itu sejelek-jelek teman yang menyertai. Kenapa disebut bitonah? Bitonah dari kata batin karena khianat itu asalnya dalam batin. Seolah-olah jujur, namun dia menyembunyikan tadi sifat jeleknya, yaitu tidak amanah. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, sifat lapar menghalangi dari istirahatnya jiwa dan hati. Lapar melemahkan kekuatan dan berpengaruh pada pikiran yang kotor dan berkhayal yang rusak, sehingga ibadah seseorang jadi berkurang. Oleh karena itu, Islam melarang puasa wisol, lanjut berpuasa tanpa berbuka. Baik, puasa boleh. Puasa juga lapar. Namun itu karena sebab ibadah dilakukan. Dari sisi puasa punya manfaat mengekang hawa nafsu. Kemudian ketika itu punya manfaat-manfaat yang lainnya lagi. Dan puasa asalnya tidak bawa mudarat. Nah, yang bawa mudarat, nah di sini kalau bentuk puasanya berlebihan. Di sini ada dikenal dengan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasanya lanjut. Puasanya lanjut, tidak berbuka. Jadi sampai maghrib dia tidak buka, lanjut lagi sampai subuh. Ada yang subuh juga tidak sahur lagi, lanjut lagi pada hari berikutnya. Ada juga yang sifat wisol tadi, hanya sampai sahur, dia itu makan sahur, kemudian lanjut puasa. Artinya dia tidak berbuka tadi, dia lanjut nahan diri tadi, dia nahan laparnya itu lebih lama. Nah, kalau sifatnya seperti ini, nanti kadang bisa membawa mudarat. Maka kalau kita lihat puasa wisol, saya sebutkan sini tentang riwayat-riwayatnya tentang puasa wisol terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Ada seorang dari kaum muslimin itu mengatakan, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Rasul kan tadi larang. Kemudian para sahabat katakan pada Rasul, wahai Rasulullah, bukankah engkau itu juga melakukan puasa wisal? Kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, wa ayyukum misli. Siapa di antara kalian yang semisalku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku di malam hari, walaupun lanjut puasa tadi ya, wisal, aku diberi makan oleh Rabbku dan aku juga diberi minum. Falamma abau ayantau anil wisal wasala bihim yauman. Lantaran mereka tidak mau berhenti dari puasa wisal, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan tadi. Nabi kemudian berpuasa wisal bersama mereka. Kemudian hari berikutnya lagi, lanjut lagi puasa. Lalu mereka lihat hilal, beliau pun itu berkata, seandainya hilal itu tertunda, aku akan menyuruh kalian menambah puasa wisal lagi. Ternyata besoknya hilal sudah terlihat, berarti Idul Fitri tiba. Tidak bisa puasa lagi kan? Akhirnya mereka berhenti. Seandainya itu hilal itu bisa diundur, Nabi mau nantang mereka lagi nih, lakukan puasa wisal lagi nih kalau kalian mampu. Nah, kesimpulannya untuk puasa wisal tadi bisa diberi catatan, puasa wisal terlarang karena menimbulkan mudarat. Orang badannya jadi lemah, buat dia itu jemu dalam ibadah, bosan dalam ibadah. Juga aktivitas kesehariannya itu dapat terganggu, jadi lemas. Ibadah yang lainnya juga mungkin jadi malas-malasan. Adapun mengenai hukum wisal, para ulama di sini ada 3 pendapat. Ada pendapat pertama yang katakan puasa wisal diharamkan. Ini pendapat jumhur.
Pendapat kedua, puasa wisol dibolehkan jika mampu. Ini pendapat Abdullah bin Zubair. Bahkan diceritakan bahwa Abdullah bin Zubair melakukan puasa wisol sampai 15 hari. 15 hari. Pendapat ketiga, hukum puasa wisol itu dirinci. Puasa wisol masih dibolehkan hingga waktu sahur saja. Berarti waktu sahur dia makan lagi. Namun menyegerakan berbuka puasa itu lebih afdal. Karena Nabi SAW sampai menyebut umatku ini dalam keadaan baik ma'ajal fitrah, selama mereka itu mendahulukan untuk berbuka puasa. Tiba waktu berbuka ketika itu. Jika ditambah lebih dari itu lagi, yaitu dari waktu sahur tadi, maka hukumnya dimakruh. Jadi hanya boleh kalau menurut pendapat ketiga ini sampai waktu sahur saja. Sahur dia makan, lalu lanjut berpuasa. Namun kalau dia tidak makan ketika sahur tadi, lanjut lagi pada hari berikut, nah menurut pendapat ketiga ini hukumnya makruh. Ibnul Qayyim rahimahullah memilih pendapat puasa wisol masih boleh dilakukan sampai sahur, itu lebih tepat, masih dibolehkan. Ini menunjukkan bolehnya puasa wisol dan masih teranggap mudah oleh orang yang berpuasa. Yang dilakukan sama saja dengan seseorang mengakhirkan makan malamnya hingga waktu sahur. Kata Ibnul Qayyim, seharian ia berpuasa, di malam harinya ia makan. Jika ia baru makan saat sahur itu sama saja. Maksudnya ia memindahkan berbukanya hingga akhir malam. Sehingga kalau lihat dari pendapat ini berarti yang hanya dibolehkan puasa wisol sampai sahur saja. Nah, ikhwan akhwat sekalian, coba perhatikan di sini kenapa sampai sebab puasa wisol tadi, intinya masalah karena memudorotkan. Maka ibadah itu sifatnya itu sederhana. Bukan sifatnya itu memaksakan diri, bukan. Bukankah Nabi SAW pernah menyetujui Salman, di mana Salman itu pernah memperingatkan saudaranya Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ketika itu Salman lihat Abu Darda puasa terus tidak berhenti-berhenti, sholat malam terus, ya dia lakukan sholat malam tidak berhenti-berhenti, tidurnya cuma sebentar. Lantas ketika pagi hari Abu Darda itu sajikan makan untuk Salman ketika itu bertamu di rumahnya. Kemudian saat itu Abu Darda sajikan makan, ayo kamu makan oleh Salman. Kemudian Abu Darda katakan makan, Salman jawab, saya tidak mau makan sampai kamu juga ikut makan. Karena dia lihat Abu Darda puasanya terlalu berlebihan. Maka saat itu Salman batalkan puasanya. Boleh nggak batalkan puasa? Boleh atau tidak? Kalau puasa sunnah masih boleh. Dia batalkan puasa saat itu. Saat mau bangun untuk sholat malam, dia tidur hanya sebentar saja. Abu Darda tidur sebentar. Salman lihat, ayo tidur aja, masih awal malam nih. Maka tidur. Kemudian ketika menjelang akhir malam, Abu Darda bangun. Nah, kemudian Salman dan Abu Darda sholat malam berjamaah ketika itu. Menunjukkan ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk istirahat badan. Maka seketika itu setelah Salman tadi menasihati Abu Darda untuk puasanya dan juga untuk sholat malamnya. Kemudian ketika itu Salman nasihati Abu Darda, dia katakan, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li rabbika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqan. Inna li nafsika alaika haqqan, untuk dirimu engkau berikan porsi. Wa li ahlika alaika haqqan, untuk keluargamu juga harusnya dong ada porsinya. Wa li rabbika alaika haqqan, untuk ibadahmu pada Rabbmu juga hendaknya engkau memberikan waktu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka masing-masing engkau beri porsinya. Jangan lebihkan salah satu. Jangan lebihkan, nanti ibadahnya lebih kayak Abu Darda tadi. Akhirnya dengan keluarga kurang, akhirnya dengan istirahat badannya itu kurang. Ada juga yang istirahatnya yang banyak. Apa contohnya? Tidurnya banyak, ibadahnya kurang, dengan keluarga kurang. Ada juga dengan keluarganya yang banyak, akhirnya banyak jalan-jalan, ngajinya kurang, ibadahnya kurang, kemudian istirahatnya juga kurang. Bagi tiga tadi ini baik-baik. Nah, itu nasihat dari Salman.
Lantas Abu Darda lapor pada Rasul, kok Salman itu nasihati saya kayak begini. Kemudian Nabi SAW katakan, Shadaqa Salman. Salman ketika itu benar. Salman ketika itu benar. Maka kesimpulannya dari hadis ini, sebagaimana kesimpulan juga dari Imam Nawawi, beliau ketika masukkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, maksud beliau adalah ibadah itu tetap memperhatikan urusan dengan keluarga, juga tetap memperhatikan kesehatan diri. Jangan sampai ibadah ini melalaikan yang lainnya. Maka sifat ibadah itu adalah sederhana. Gak boleh dilebihkan salah satu dalam ibadah saja, akhirnya untuk keluarga kurang waktunya. Kemudian untuk diri sendirinya juga kurang istirahatnya. Nah kemudian dari hadis tadi masih faedah pertama, kan disebutkan lapar. Lapar boleh atau tidak? Apa yang dimaksudkan lapar di sini? Kalau lapar kok sampai Nabi SAW itu minta perlindungan, ini bukan lapar biasa. Ini lapar yang punya efek ketika itu membuat seseorang itu akhirnya malas untuk ibadah. Sekarang lawan lapar apa? Kenyang. Kenyang boleh atau tidak? Kenyang boleh atau tidak? Kok bingung? Hah? Boleh atau tidak? Kamu makan sampai kenyang boleh nggak? Hah? Atau itu menzalimi perut? Enggak. Adapun hadis, ini hadis ini yang biasanya dibawa-bawa nih. Disebutkan, nih hadisnya dikritik oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashba. Kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar saja dan berhenti makan sebelum kenyang. Akhirnya kesimpulannya apa? Biasanya orang-orang bilang apa? Berhentilah makan sebelum kenyang. Ini dikritik oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadis ini sanadnya dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Cukup satu kisah saja dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia ceritakan tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah di hadapan Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW menyajikan susu. Abu Hurairah mengatakan, aku minum sampai puas. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ayo minum lagi. Maka Abu Hurairah katakan, dia minum lagi. Kemudian Nabi SAW tawar lagi, ayo minum lagi. Maka aku minum lagi, kata Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW berkata, ayo minum lagi. Maka aku minum lagi. Sudah berapa kali coba itu lihat. Susu lagi. Ya, ini susu lagi di sini. Ini sebut susu umum ini. Kalau ada yang protes susu sapi, keterlaluan sekali kalau bilang susu sapi masalah. Karena susunya umum di sini. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayo minum lagi. Maka aku minum lagi sampai ia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak lagi aku dapati tempat untuk minuman dalam tubuhku. Oh, berarti sudah penuh sekali. Penuh apa tadi? Susu. Kemudian Nabi SAW mengambil susu yang tersisa dan meminumnya. Semua ini adalah dalil, kata Syekh Ibnu Baz, bolehnya makan sampai kenyang dan puas yang wajar selama tidak membahayakan. Paham? Anak-anak kos paham? Apalagi mumpung kalian dapat gratisan itu. Wah, ini mumpung ini. Kalau kalian dapat di kayak Abu Hurairah mungkin minta nambah terus ini. Wah, ini mumpung ini susu dari Rasul lagi nih. Kesimpulannya Syekh Al-Albani itu katakan tentang hadis tadi, kaum yang hanya makan bila lapar, berhenti makan sebelum kenyang, hadisnya itu la aslalahu. Hadisnya itu tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya di sini maksudnya, satu, tidak ada sanadnya. Dua, memiliki sanad namun tidak sahih. Nah, kalau andai hadis itu sahih mungkin kamu praktekkan ini terus ini. Namun kalau tidak, maka bertentangan dengan praktek tadi dari Abu Hurairah yang langsung praktek di hadapan Nabi SAW. Abu Hurairah kan tadi katakan, seandainya saya mau lagi, masalahnya ini perut saya ini sudah penuh ini dengan susu ini, saya nggak bisa lanjut lagi. Akhirnya sisa minuman tadi diambil oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya seperti itu tidak masalah. Ya, maka tadi tentang masalah kenyang,
Maaf, tentang masalah lapar. Lapar yang masalah itu kalau sampai membuat seorang itu sulit untuk ibadah. Ya. Sedangkan kenyang juga sama. Kenyang ini juga yang tercela adalah yang membuat orang malas untuk ibadah. Diulang, tadi lapar yang masalah adalah ketika lapar tadi itu membuat seseorang sulit untuk ibadah. Melakukan ini kayak puasa misal tadi itu. Lemas badannya, mau sholat ya sudah berat lagi, mau aktivitas lagi sudah berat lagi, mau kuliah sudah berat lagi. Sama juga kenyang, ya kenyang juga masalah ketika membuat kita malas untuk ibadah. Karena biasanya kenyang apa efeknya? Ngantuk, matanya redup terus. Wah, apalagi kalau dia sistemnya balas dendam itu. Puasa sunnah balas dendam sudah. Habislah majelis ilmunya tadi, cuma dapat ngantuk aja ketika majelis ini. Nah, itu jadi asalnya kenyang dan lapar tadi dua-duanya boleh. Karena ini masuk dalam perkara non ibadah. Maka nanti masuk dalam kaidah al-aslu fil 'ada al-ibahah. Al-aslu fil 'adati al-ibahah. Hukum asal dari adat atau kebiasaan atau perkara non ibadah. Berarti kenyang dan lapar kan perkara non ibadah kan? Maka asalnya adalah apa? Boleh. Tergantung nanti tujuannya apa di sini. Laparnya ini ganggu nggak dalam ibadahnya, kenyangnya ini ganggu nggak dalam ibadahnya. Kalau tidak, maka dua-duanya sama-sama hukum asalnya itu boleh. Ingat kaidahnya tadi ya, al-aslu fil 'ada al-ibah. Jadi dalam syariat kita itu ada namanya adat, ada yang namanya ibadah, ada yang namanya urf. Urf. Ada yang namanya adat tadi, kalau mau diterjemahkan perkara non ibadah. Terus ada yang namanya ibadah lagi. Sholat, zikir, puasa. Kalau ini kaidahnya beda lagi. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah haram untuk dikerjakan sampai ada dalil. Kemudian ada lagi satu namanya urf. Urf ini yang para ulama buat dalam kaidah umum al-'adatu muhakkamatun. Adat atau uruf yang ada di masyarakat itu bisa jadi standar hukum. Urf atau adat itu bisa jadi standar hukum. Contoh, mau mas kawin. Rata-rata mas kawin itu apa kalau di tempat kita? Jujur aja apa? Apa? Seperangkat alat sholat. Misalnya ketika dia akad nikah, seperangkat alat sholat belum siap nih. Boleh nggak nikah mas kawinnya itu tidak tunai? Hah? Boleh atau tidak? Walaupun malu besar ya. Boleh nggak? Boleh. Maka tidak tunai ini jadi jaminan nih nanti. Dia janjikan nanti itu ada. Misalnya tidak disebutkan itu mas kawinnya apa. Nah, para ulama itu katakan kembali pada urf. Urfnya itu apa? Kalau urfnya kebiasaannya itu adalah mas kawinnya seperangkat alat sholat. Oh, berarti dia utang seperangkat alat sholat walaupun dia tidak sebut namanya di awal. Kembalikan pada urf. Itu yang namanya kaidahnya al-'adatu muhakkamah. Adat atau urf itu bisa dijadikan standar hukum. Contoh lagi masalah urf, yaitu saat safar. Urf itu berlaku kalau untuk sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang jarang-jarang terjadi. Kita kalau mau tanya, saya boleh qashar sholat atau tidak, itu pasti untuk perjalanan yang jauh. Iya kan? Bukan hanya keliling-keliling Pogung aja. Kalau ada yang keliling Pogung masih tanya, saya boleh qashar sholat nggak? Tanya kayak gitu, keterlaluan sekali. Dia nggak akan tanya. Namun kalau dia perjalanan jauh, saya boleh qashar sholat nggak? Nah, maka urf ini hanya berlaku untuk sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang jarang terjadi. Orang kan tadi nggak tanya-tanya kalau dia cuma jaraknya dekat terus tanya qashar sholat kan nggak?
Berarti disebut safar yang nanti orang tanya itu boleh qasar sholat atau tidak jika masyarakat nganggap secara urf itu adalah safar. Secara urf itu dianggap safar. Contoh, dari sini nih, dari Pogong nih. Kemana ya? Oh, ke Kaliurang UI atas sana. Hah? Mau kosor enggak? Kosor enggak? Hah? Kenapa kalian bilang enggak kosor? Dekat. Masih dekat. Ke Gunung Kidul. Hah? Kosor enggak? Kamu bilang kosor lagi, awas kalau bilang kosor. Saya bolak-balik turun gunung ini. Enggak pernah kosor, saya lebih berhak daripada antum. Enggak pernah kosor saya. Maka jaraknya belum ini. Lagi jarak cuma 30-35 kilo aja. Wong dari Gunung Kidul ke sini aja itu masih lebih dekat daripada tempat saya itu Panggang itu ke Rongkop yang jauhnya itu 60 kilo itu. Masih jauh Rongkop sana. Namun nggak pakai lampu merah. Namun itu satu Gunung Kidul. Ya. Itu nggak pernah itu ada orang Panggang itu bilang mau pergi ke Rongkop itu, oh kita kosor sholat di sana itu, nggak ada yang bilang balik lagi dia. Maka urfnya nggak masuk. Urfnya itu nggak masuk itu untuk mengkosor sholat. Berarti kalau dari Pogong mau kemana nih? Solo. Hah? Ke Solo? Kemana? Maluku jelas itu. Kamu bilang Maluku lagi. Ini sudah planet lain itu. Kemana? Hah? Klaten, ya Allah Klaten cerah ini. Klaten dong. Magetan. Nanti kamu bilang Prambanan lagi. Prambanan mau lihat Prambanan dari sini kelihatan itu Prambanan. Mana? Sragen itu kayaknya. Kalau Solo masih dekat kalau dianggap saya itu. Iya kan? Ke sana lagi. Ke utaranya tuh ke timurnya itu. Ya. Ngawi ya kan? Madiun. Nah itu sudah jarak sudah jauh tuh. Wah, itu jauh sekali orang bilang kayak gitu. Kebiasaannya kalau nganggap ini jauh, pasti dia tanya dan dia pengen qasar sholat ketika itu. Nah, itu masuk, itu namanya urf. Ya, itu namanya urf. Jadi standar safar, kalau menurut Ibnu Taimiyah, pakai standar urf nih. Ibnu Taimiyah nggak pakai jarak. Andai 100 kilo pun itu belum dianggap safar, Ibnu Taimiyah belum menganggap itu safar. Nah, ini kalau menurut Ibnu Taimiyah ya. Jadi adanya safar itu dengan standar urf masyarakat, yaitu anggapan masyarakat apa? Walaupun nanti jaraknya itu lebih dari 85 kilo yang ditetapkan oleh jumhur. Karena nganggapnya cuma situ aja kok. Nganggapnya biasa. Nah itu untuk ketetapan urf tadi yang kita masuk. Yang tadi masuk dalam kaidah al-'adatu muhakkamah. Jadi ada 3 kaidah kesimpulannya. Asl fil 'ada al-ibaha, hukum asal adat itu mubah, boleh. Al-asl fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram. Kemudian yang ketiga urf. Itu kaidah yang dihimpun dalam al-'adatu muhakkamah. Adat, urf itu jadi standar hukum. Tadi saya tutup dengan kaidah-kaidah. Ada 3 tadi hukum asal adat, ibadah dan urf. Terus yang kedua, faedah hadis. Faedah hadis yang kedua, hendaklah kita menunaikan amanah dengan baik. Hendaklah kita menunaikan amanah dengan baik. Karena tadi dikatakan karena khianat itu fa innaha bi'satil bitanah. Itu adalah sejelek-jelek teman yang menyertai. Terus yang ketiga. Yang ketiga, hendaklah kita bisa istiqomah dan kokoh dalam berakhlak yang mulia dalam setiap keadaan. Nah, tadi akhlak yang mulia di sini tidak khianat, berarti amanat. Amanat ini ada juga dalam setiap keadaan. Terus 4. Yang keempat, siapa saja yang mendapati sifat-sifat tercela pada dirinya, segeralah untuk memperbaiki diri, menghapus sifat jelek tadi, menyucikan diri dan taat pada Rabb-Nya. Nah, siapa punya sifat-sifat jelek tadi, ada sifat khianat dia miliki, segera ubah. Ada sifat-sifat jelek yang lainnya, bentuk akhlak yang lainnya jelek lagi, ubah lagi.
Paling mudah kita itu berubah dengan hadir dalam majelis ilmu dan kumpul dengan orang-orang yang baik. Itu baru bisa berubah. Kalau tidak, ya tetap akan keadaannya seperti itu terus. Jadi majelis ilmu itu jadi kiat paling ampuh untuk istiqomah. Kiat paling ampuh untuk seorang itu berubah. Tanpa adanya majelis ilmu, agak berat itu untuk bisa berubah dan bisa untuk istiqomah. Terus yang kelima. Yang kelima, siapa saja yang selamat dari sifat-sifat tercela, maka pujilah Allah yang telah menyempurnakan nikmat kepada kita, dan kita terus meminta kepada Allah agar bisa istiqomah. Nah, kalau dapat sifat yang baik, terpuji, falyahmadillah. Maka sandarkan pada Allah, pujilah Allah. Namun kalau dapat yang jelek, maka fala yalumanna illa nafsa. Kata Nabi SAW, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, itu tentang hadis meminta perlindungan dari kelaparan dan sifat khianat.